Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aulida. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2144, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menambahi atau menanggapi video yang sudah di-share oleh dosen saya, sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku mata kuliah Ekonomi Makhluk Islam. Di kali ini beliau menjelaskan yang bertema tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian konvensional adalah tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Dalam konteks lain, menurut Nurrianto menjelaskan bahwa fungsi dari sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah yang pertama, pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Di sini juga diartikan kebijakan fiskal secara umum. Kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian dengan meningkatkan secara terus-menerus pendapatan nasional real pada laju faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Di penjelasan kebijakan fiskal ada juga bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, penstabil otomatik, yaitu bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku secara otomatik, cenderung menimbulkan kestabilan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner, yaitu langkah-langkah yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Ada juga jika ditinjau dari teori, di sisi teori ada 3 macam. Yang pertama, 3 macam kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional.
dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Ada juga instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah. Sumber-sumber tersebut ada zakat, ada khums, ada fai, ada pajak, ada jizyah, ada kharaj, ada urs, ghanimah, amwal fudalah, utang publik, wakaf, ada nawaib. Sumber-sumber lain dari 11 sumber tersebut yang mungkin dikembangkan pada saat ini, setidaknya ada 5 instrumen. Yang pertama, zakat. Zakat di sini adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Yang kedua, pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak negara. Yang ketiga, wakaf. Yang diwakaf di sini, potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dan pembangunan. Yang keempat, pengelolaan aset strategis. Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada 3 sumber daya strategis yang pengelolaannya harus dikendalikan oleh negara, yaitu sumber daya kehutanan, sumber daya perairan dan kelautan, serta sumber daya energi. Sumber daya energi dan kekayaan alam ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, utang publik berupa sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada memegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.